Baiklah, saya akan menjelaskan subjek, verb, dan juga preposition atau preposisi. Subjek dan verb merupakan dua komponen utama dalam bahasa Inggris. Saya akan membahas subjek terlebih dahulu. Subjek merupakan kata aksi atau tindakan dalam suatu kalimat. Subjek bisa berupa kata benda atau kata ganti. Secara umum, subjek itu ada 6. Noun, pronoun, giran, to infinitive, frase, dan non-phrase atau kata benda frasa atau frasa kata benda. Noun, kata benda yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat, merupakan kata benda yang melakukan tindakan dalam sebuah kalimat. Bisa berupa nama orang, nama tempat. Contohnya, the book of the shelf belongs to me. Kata bendanya adalah the book. Oke, selanjutnya pronoun. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan subjek dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Contohnya, I, you, he, she, it, we, dan they atau mereka. Biasanya berada di awal kalimat sebelum kata kerja. Digunakan untuk menggantikan nama orang, benda, atau hewan. Dan menyederhanakan kalimat serta diklarifikasikan berdasar bentuk subjek tunggal atau jamak. Contohnya, I am a teacher. Kemudian giran, kata atau kalimat yang memiliki akhiran dengan bentuk ing. Giran biasanya merujuk secara umum pada aktivitas yang diwakili oleh kata kerja yang menjadi turunannya. Contohnya, I have always enjoyed swimming. Kemudian, to infinitive. Kata benda yang diawali dengan to dan diikuti oleh bentuk dasar dari kata kerja yang berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Dan dapat digunakan untuk mengatakan tujuan. Dan digunakan untuk menyatakan tujuan, mengungkapkan pendapat, atau tindakan. Contohnya, to study hard makes us clever. Selanjutnya, phrase. Sebuah gabungan maupun pasangan dari berbagai kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna namun tidak berpola, subjek dan juga verb. Namun tidak dengan frasa. Contohnya adalah the car in front of me ran the red light. Kemudian non-phrase, gabungan kata benda dan juga pengubahnya yang membantu kalimat dengan makna baru. Contohnya, non-phrase tadi itu merupakan gabungan kata benda
dan juga pengubahnya yang membentuk sebuah kalimat baru. Kalimat dengan makna baru maksudnya. Contohnya, house adalah rumah, sedangkan big house. Big house adalah rumah besar, rumah yang bersifat besar. Kemudian ada verb, yang berarti kata kerja. Verb adalah bagian penting dari kalimat yang menunjukkan tindakan. Keadaan atau pengalaman. Verb membantu membentuk makna yang jelas dan lengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, dalam kata aksi itu ada run, jump, kemudian talk, cook, and read. Dalam kata keadaan itu ada be, seem, dan juga feel. Dalam kata pengalaman itu ada think, believe, dan understand. Jenis-jenis verb ada 7. Yang pertama itu action verb, adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, they can run. Kemudian itu linking verb, adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan informasi tambahan. Contohnya, ranchers will be encouraged. Yang ketiga, helping verb, adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu membentuk this atau waktu atau aspek dari kata kerja utama. Contohnya, some things will be removed. Yang keempat, transitive verb, adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung untuk melengkapi maknanya. Contohnya, it also protect the cattle. Yang kelima, intransitive verb, adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung untuk melengkapi maknanya. Contohnya, they are not good jumpers. Yang keenam, irregular verb, adalah kata kerja yang memiliki bentuk past tense dan past participle yang terbentuk dengan menambahkan akhiran it. Contohnya, after their paths are identified. Yang ketujuh, irregular verb, adalah kata kerja yang tidak memiliki bentuk past tense atau past participle yang terbentuk dengan menambahkan akhiran it. Contohnya, how they got their name. Kemudian itu preposition, kata kerja yang menunjukkan preposition atau kata depan, kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda, kata ganti, atau frasa dengan bagian lain dalam kalimat, biasanya sebelum kata benda, dan menunjukkan posisi, waktu, arah, atau hubungan lain. Dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya preposisi tunggal atau simple preposition, preposisi majemuk, compound prepositions, preposisi frasa atau phrase preposition, dan berdasarkan fungsinya. Preposisi tunggal atau simple preposition adalah preposisi yang terdiri dari suatu kata. Contohnya itu in, on, at, to, from, with, by, for, about, dan lain-lainnya. Kemudian kedua, preposisi majemuk atau compound preposition. Preposisi yang terdiri dari dua atau lebih kata. Contohnya in front of,
behind, next to, along with, due to, because of. Yang ketiga, preposisi frasa atau preposition phrase. Preposisi yang terdiri dari preposisi, objek, dan mungkin juga pengubah. Contohnya itu on the table, in the room, with a pen, through the door. Kemudian preposisi berdasarkan fungsinya. Ada preposisi of place atau preposisi tempat. Preposisi tempat digunakan untuk menunjukkan lokasi. Contohnya itu in, on, at, under, beside, between. Kemudian preposition of time atau preposisi waktu digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh itu in, on, at, during, for, until, since. Kemudian preposition of direction atau preposisi arah digunakan untuk menunjukkan arah atau gerakan. Contohnya itu to, into, out of, across, through. Kemudian preposition of agent instrument atau preposisi alat atau agen digunakan untuk menunjukkan alat atau orang yang melakukan sesuatu. Contohnya by, with. Kemudian itu preposition of relation of preposition of relation or cause atau preposisi alasan atau penyebab digunakan untuk menunjukkan alasan atau penyebab sesuatu. Contohnya itu because of, due to, on account of. Preposition of comparison. Preposisi perbandingan digunakan untuk membandingkan. Contohnya itu as, like, than. Kemudian ada preposition of position. Preposition of position digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya of,